Jika ada member yang tidak memperbaharui, aku merasa itu adalah Jonghyun dan juga Chaeyoung. Album ini adalah yang terakhir sebelum BTS melakukan wajib militer. Nah, Minji dan juga Jinnie bekerja sebagai MC spesial untuk Annyeonghaseyo Jenggedel, Yuso Kim Emida, welcome back to my YouTube channel. Nah Jinggu, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan juga jangan lupa nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Twice. Kalian tahu gak sih bahwa kontrak dari Twice bersama dengan JYP Entertainment itu kan akan segera berakhir. Dan untuk netizen Korea itu meragui bahwa Twice ini akan memperpanjang kontraknya bersama dengan JYP Entertainment. Di komunitas online ada OP yang menuliskan, aku merasa beberapa member Twice akan ada yang tidak memperbaharui kontraknya. Mereka juga punya pembaruan kontrak tahun ini. Tetapi aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana pendapat kalian? Netizen lain pun berkomentar. Ada yang menyebutkan, jika aku adalah Twice, aku merasa tidak ingin memperbarui kontrak. Aku sudah menghasilkan cukup uang untuk menikmati sisa hidup, dan jika aku melanjutkan sebagai idol, aku harus bekerja keras setiap hari lagi dari pagi, siang, dan juga malam. Mendapatkan kebencian dari netizen lagi, dan itu juga pasti sangat sulit. Tapi aku juga merasa jika mereka memperbarui kontrak, berarti cinta mereka untuk fans benar-benar besar, bukan? Wah, untuk komentar yang pertama ini benar-benar realistis banget ya. Karena untuk kehidupan menjadi seorang idol saja tidak mudah, terlebih Twice yang kerap kali juga mendapatkan hate comment dari netizen. Lalu ada juga yang berkomentar, sejujurnya aku merasa senang jika 9 dari mereka punya pendapat yang sama. Tapi pasti ada juga member yang ingin terjun ke dunia acting. Ada juga yang ingin bersolo karir, dan ada juga yang hanya ingin tinggal di kampung halaman saja. Jadi aku pun ikut penasaran. Bener sih, karena di sini kan ada member yang berasal dari luar Korea. Ada Jui, ada Sana, Mina, Momo. Dan tidak menutup kemungkinan mereka itu juga akan berkarir ke negara mereka masing-masing. Contoh nih kayak Jui. Jui bisa loh jadi pemain dari drama-drama Cina gitu. Apalagi drama Cina kan sekarang lagi populer juga. Dengan visual dari Jui yang sudah kayak Dewi, aduh, pasti banyak yang nawarin. Serius deh. Apalagi Mina, Momo, Sana, wow. Jangan ditanya lagi. Next kita ke komentar yang berikutnya. Jika ada member yang tidak memperbaharui, aku merasa itu adalah Jonghyun dan juga Chaeyoung. Kebanyakan orang-orang itu mikir Chaeyoung ini akan bersolo karir dan juga akan move ke The Black Label. Lalu ada yang bilang juga, di atas segalanya aku ingin melihat mereka punya Insta pribadi, terutama biasku Nayeon, kenapa dia nggak punya? I don't know juga. Loyalitas member Twice memang tinggi, tapi jika ada perusahaan yang memberi mereka kesempatan dan juga dukungan yang lebih baik, mereka pasti ingin pergi ke sana ya. Akan sangat mengesankan jika mereka memperbaharui, tapi bahkan jika tidak, aku harap penggemarnya tidak akan mengatakan ataupun protes apa-apa. Sejujurnya, JYP membenarkan penolakan ajakan proyek pribadi, dikarenakan mereka tidak ingin Twice mengikuti jalan Miss A. Tetapi, JYP mendorong Twice terlalu jauh. Aku merasa Nayeon akan memiliki begitu banyak CF dan juga solo dan melakukannya dengan baik secara individu. Tetapi dikarenakan JYP, mereka kehilangan semua peluang mereka. Lalu guys, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian Twice ini akan memperbaharui atau tidak memperbaharui kontrak mereka? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang idol YG Entertainment yang kembali mendapatkan perhatian dikarenakan mereka ini membuat tren berkali-kali. Guys, seperti yang kalian tahu bahwa YG Entertainment itu memang punya pengaruh yang besar di industri musik K-pop. Tidak hanya musik mereka yang unik, tapi juga style dari para artisnya. Salah satu yang terbaru adalah G-Dragon. Sebagai pengaruh fashion yang kuat di K-pop, pakaian dan juga aksesoris yang dikenakan G-Dragon telah menjadi populer di kalangan masyarakat. Baru-baru ini misalnya, penampilan G-Dragon di acara Chanel Cruise 2022-2023 mendapatkan perhatian banyak penggemar. Selain pakaian yang terlihat feminim, casing ponsel biru idol pria itu juga dengan cepat menarik perhatian para fashionista. Casingnya punya warna yang sama dengan kardigan yang dikenakan idol pria tersebut. Secara khusus, ini dirancang dengan pemegang kartu tambahan. Fans juga berlomba-lomba untuk mendapatkan case G-Dragon. Selain itu, banyak juga dari netizen yang menangis dikarenakan tidak semua yang akan mencoba stylenya G-Dragon akan terlihat cocok dengan mereka. Intinya G-Dragon ini benar-benar klop dengan semua jenis fashion. Entah dia itu mau pakai pakaian yang feminim atau pakaian yang maskulin, dia itu tetap kelihatan oke gitu. Tetap kelihatan nggak aneh, ya nggak sih? Cocok aja gitu. Bayangin kalau itu yang dipakai aku, waduh, nggak cocok banget serius. Selain itu, salah satu contoh style dari G-Dragon yang juga sangat menarik perhatian adalah bagaimana pakaian dan juga aksesoris yang digunakan G di dalam momen ini guys.
Dan ternyata passion G-Dragon ini menyebabkan demam di kalangan anak muda. G-Dragon bahkan selalu percaya diri dengan passionnya. Ia bahkan menggunakan kalung mutiara yang kerap dianggap merupakan perhiasan wanita. Dalam pemotretannya dengan majalah Vogue, ia terlihat mengenakan kalung mutiara dipadukan dengan rompi yang elegan sehingga tidak terlihat cheesy tetapi sangat pribadi dan juga mewah. Selain G-Dragon ada juga Jennie yang merupakan idol wanita yang kerap kali memimpin tren fashion. Khususnya adalah model crop top seksi yang banyak dicari di situs e-commerce ataupun celana low rise favoritnya Jennie. Belakangan ini juga sangat digandrungi oleh para fans. Atau kalian tuh ingat nggak sih di saat Jennie itu melakukan debut solo yang membuat demam dengan fashion toothpicks yang diikuti oleh banyak penggemar dan juga idol wanita. Hingga kini popularitas dari toothpick belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Selain Jennie ada pula Rose nih yang saat debut solonya membuat citra Rose menjadi topik diskusi di kalangan fashionista. Di dalamnya, netizen berlomba-lomba untuk mempelajari desain nail art yang sederhana namun sangat imut yang sangat cocok untuk sebagian besar wanita. Selain Rose ada juga Jisoo, jadi saat kembali dengan How You Like That, foto teasernya menjadi pusat perhatian. Aksesoris rambutnya yang terlihat sangat mengesankan dan juga membuatnya memancarkan aura seorang wanita yang elegan, simple, dan mewah. Gaya rambut setengah ujung Jisoo dengan pita besar dengan cepat menjadi terkenal dan juga menjadi tren. Dan yang terbaru banget adalah makninya Blackpink, yakni Lisa, saat ia menjadi pemeran utama dengan menjadi model runway untuk event Celine 14 Women Winter 22 Fashion Show. Setelah Lisa digadang sebagai global brand ambassador produk ke-6 Celine, banyak fans yang menyoroti bahwa model dari Celine memiliki gaya rambut yang sama dengan Lisa Blackpink. Tanya G-Dragon, Big Bang, dan juga Blackpink. Namun artis YG Entertainment memang memiliki tren sendiri dan juga kerap kali menciptakan tren. Dan biasanya ya, untuk artis YG Entertainment itu punya aura tersendiri loh. Orang kalau melihat mereka itu udah pasti pada tahu itu adalah artisnya YG, ya nggak sih? Karena mereka itu emang punya style yang unik dan terkadang mereka itu juga kerap kali keluar dari zona nyaman mereka dan juga menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya. Itu adalah salah satu ciri khas artis YG Entertainment. Ya nggak sih? Kalian merasa nggak sih seperti itu? Apa aku aja ya? Dan apakah kalian tertarik untuk mencoba bagaimana style yang sudah dibuat oleh para artis dari YG Entertainment? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan guys, untuk topik yang berikutnya kita akan membahas tentang album dari BTS yakni Proof. Mungkinkah bahwa Proof itu menjadi album terakhir sebelum Bangtan melakukan wajib militer? Sebelumnya, BTS telah merilis daftar lagu bersama dengan single utama di CD One untuk comeback mereka yang akan datang. Kembalinya mereka menjanjikan comeback yang sangat spektakuler dengan jumlah lagu terbanyak yang pernah ada. Selain kejutan, ada juga beberapa ARMY yang mengungkapkan keraguan mereka apakah album ini adalah yang terakhir sebelum BTS melakukan wajib militer. Karena sepertinya ini juga menjadi album yang merangkum perjalanan 9 tahun BTS sebelum memasuki panggung baru. Tak hanya itu saja nih, beberapa juga menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya BTS merilis album dengan jumlah besar lagu dan lagu-lagu utama yang diperbaharui. Oleh karena itulah, mereka merasa itu seperti souvenir untuk ARMY untuk disimpan selama wajib militernya BTS. Bahkan ada yang berhipotesis bahwa ketujuh member akan melaksanakan wajib militer tahun ini juga. Selain itu, pengecualian untuk wajib militer BTS belum mencapai keputusan akhir. Jikapun sudah diputuskan, Jin masih harus mendaftar. Pasalnya, menurut peraturan pemerintah Korea, undang-undang tersebut mulai berlaku 6 bulan setelah diterbitkan. Dan untuk informasi saja bahwa 6 hari sebelum pelantikan pemerintahan baru untuk Mr. Hwang Hee, ada Menteri dari Kebudayaan Olahraga dan juga Pariwisata mengadakan konferensi pers di kompleks pemerintahan di Seoul pada tanggal 4 Mei. Dan dalam jumpa pers itu, ia juga menyebutkan bahwa hari ini artis budaya pop tidak punya pilihan selain untuk menunda kegiatan mereka dikarenakan pemenuhan kewajiban wajib militer. Meskipun mereka juga punya prestasi dalam meningkatkan prestasi nasional, dan ini juga merupakan kerugian nasional yang jelas. Mungkin tidak adil ya jika artis budaya pop tidak diberi kesempatan seperti itu atau dinas militer khusus. Saya pikir nih, seseorang harus mengangkat suara mereka untuk membuat sikap yang jelas berhubungan dengan pro dan juga kontra yang sedang dibahas tentang pendaftaran anggota BTS. Jin sendiri itu lahir pada tahun 1992 dan wajib militernya telah ditunda hingga akhir tahun ini sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Dia menunda pendaftarannya sesuai dengan Undang-Undang Dinas Militer yang diamandemen pada tahun 2020 lalu. Undang-Undang Dinas Militer saat ini juga menetapkan bahwa prestasi luar biasa di bidang seni dan olahraga yang ditentukan oleh keputusan Presiden dan direkomendasikan oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat diprioritaskan untuk dikecualikan dari Dinas Militer. Namun, Undang-Undang Dinas Militer tidak mencakup budaya populer, khususnya adalah artis K-pop. Dalam undang-undang tambahan yang sedang dibahas baru-baru ini, disarankan juga nih agar artis populer seperti BTS harus dipertimbangkan untuk dibebaskan dari dinas militer, dikarenakan kontribusi mereka yang besar.
Namun, masalah ini juga telah menerima pendapat yang beragam sehingga tidak mungkin untuk menyimpulkan hingga saat ini. Dalam konteks lainnya, perlu dicatat bahwa Psy juga pernah menyebutkan bahwa Suga ingin produk kolaborasi dengan Psy menjadi akhir yang bagus dari karya musik individunya sebelum ia beristirahat sejenak. Dan bersama dengan faktor-faktor tersebut, membuat ARMY semakin berspekulasi bahwa ada kemungkinan para member akan mendaftar wajib militer bersama. Namun selain dugaan itu, ARMY juga masih merasa sangat bersemangat dan juga terharu dikarenakan mereka akan sekali lagi merasakan lagu-lagu BTS yang tak terlupakan. Secara khusus, Born Singer adalah lagu yang paling banyak menarik perhatian. Seorang ARMY berkomentar bahwa BTS menyanyikan lagu tersebut sejak beberapa orang mengenal mereka sampai sekarang ketika BTS menjadi superstar dunia. Mereka bersikeras bahwa mereka memang dilahirkan untuk musik. Lalu, apakah kalian juga merasa bahwa album ini merupakan album terakhir dari BTS sebelum melakukan yang namanya wajib militer? Sampaikan saja opini kalian di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas tentang Arirang TV yang sudah meluncurkan hiburan K-pop baru yang bernama Secret Airlines dengan MC-nya adalah member dari Secret Number. Arirang TV akan meluncurkan Secret Airlines siaran live streaming online bersama dengan pembukaan Smart Live Studio. Secret Airlines direncanakan dengan konsep single oleh Secret Airlines sebelum meninggalkan Simply K-pop Contour, acara musik perwakilan Arirang TV. Yang konsep bahwa penyanyi K-pop melakukan tur konser ke negara baru setiap waktunya. Mereka juga bermain game untuk mendapatkan tiket pesawat ke Contour dan memperkenalkan barang-barang berharga yang selalu mereka bawa saat mereka pergi ke konser. Nah, yang memungkinkan Secret Airlines adalah Smart Live Studio yang baru dibuka oleh Arirang TV. Ini dikarenakan dimungkinkan untuk merekam semua sumber yang diambil dengan kamera studio dalam kualitas 4K, menambahkan subtitle secara real time dan juga streaming langsung ke beberapa saluran seperti YouTube dan juga Facebook dengan satu sistem jaringan. Selain itu, dengan menggunakan jaringan yang menghubungkan seluruh gedung perkantoran, dimungkinkan untuk merekam secara real time. Selain studio live pintar tempat perekaman akan berlangsung, ada juga ruang tunggu tempat penyanyi K-pop, lalu juga lobi stasiun penyiaran, dan adegan sebelum panggung. MC-nya adalah Minji dan juga Jinnie dari Secret Number. Nah, Minji dan juga Jinnie bekerja sebagai MC spesial untuk Simply K-pop Contour dan secara aktif berkomunikasi dengan fans global dengan pembicaraan mereka yang masuk akal dan keterampilan menjadi pembawa acara yang stabil. Jadi, ekspektasi tinggi pada penampilan seperti apa yang akan ditujukan sebagai MC utama Secret Airlines. Secret Airlines dengan Minji dan juga Jinnie Secret Number akan dirilis pertama kalinya di saluran YouTube Arirang TV Rolling in K-pop pada pukul 6 sore pada hari Senin tanggal 16. Wah, debak nih buat para member dari Secret Number yang seperti kebanjiran job ya. Minji dan juga Jinnie jadi MC again. Congratulations. Dan ada yang unik ya, nama programnya adalah Secret Airlines dan juga untuk yang ngisi programnya atau MC-nya adalah member Secret Number. Secret, makin secret kayaknya rahasianya ya. No secret. Dan apakah kalian juga sudah sangat menunggu bagaimana program tersebut? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada salah informasi, langsung aja koreksi ya dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.